Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Media Pintar. Kali ini kita akan membahas tentang SKP pertanian, khususnya penyuluh pertanian ya teman-teman, part 80. Bagi teman-teman yang belum nonton part sebelumnya, silahkan dinonton ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe, dan klik tombol loncengnya agar teman-teman bisa update video-video terbaru. Oke, langsung saja kita ke contoh soal nomor 1. Oh ya, pada part ini termasuk contoh soal pertanian secara umum ya, termasuk kisi-kisi dalam SKP penyuluh pertanian. Oke, nomor 1, terdapat 3 kelompok besar tanaman yang dibudidayakan atau diupayakan dalam bidang pertanian, yaitu kelompok tanaman pangan, kelompok tanaman hortikultura, dan kelompok tanaman A. Pertanian, B. Palawija, C. Sayur-sayuran, atau D. Perkebunan. Oke, jawaban yang mana? Jawaban yang paling tepat adalah yang D ya, perkebunan. Oke, jadi ada 3 kelompok ya, tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan. Oke, diingat-ingat ya teman-teman. Lanjut soal berikutnya, nomor 2. Tanaman perkebunan dapat dikelompokkan berdasarkan umur dan hasil, yaitu A. Tanaman bulanan dan tahunan, B. Tanaman mingguan dan musiman, C. Tanaman tahunan dan musiman, atau D. Tanaman bulanan dan musiman. Oke, jawabannya yang mana? Ya, kita bahas satu-satu ya. Untuk A, tanaman bulanan dan tahunan ini salah. Untuk B, tanaman mingguan dan musiman juga salah. Untuk D, tanaman bulanan dan musiman ini juga salah. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C ya, tanaman tahunan dan musiman. Oke, sudah paham ya. Lanjut soal berikutnya, nomor 3. Berikut merupakan proses budidaya tanaman perkebunan kecuali A. Penyiapan lahan, B. Penyiapan pengawasan, C. Pemeliharaan tanaman, atau D. Pemanenan. Oke, untuk A, penyiapan lahan ini benar ya, termasuk proses budidaya tanaman. Untuk C, pemeliharaan tanaman juga benar. Untuk D, pemanenan juga benar. Jadi yang bukan itu adalah yang B ya teman-teman, penyiapan pengawasan, karena jelas-jelas tidak ada ya. Oke, sudah paham ya. Lanjut soal berikutnya, nomor 4. Berikut yang termasuk kelompok tanaman hortikultura, yaitu A. Hevea brasiliensis, B. Oryza sativa, C. Musa paradisiaca, atau D. Cactus nucifera. Oke, kita bahas satu-satu ya teman-teman. Untuk A, Hevea brasiliensis itu adalah nama latin dari teh, dan termasuk tanaman perkebunan, jadi bukan. Untuk B, Oryza sativa itu adalah nama latin dari padi, dan termasuk tanaman pangan, jadi bukan. Untuk D, Cactus nucifera itu adalah nama latin dari kelapa, dan termasuk tanaman perkebunan, jadi juga bukan. Nah, untuk C, Musa paradisiaca itu adalah nama latin dari pisang, dan termasuk tanaman hortikultura, karena buah-buahan ya. Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 4 adalah yang C ya teman-teman, Musa paradisiaca. Oke, sudah paham ya. Lanjut soal berikutnya, nomor 5. Ilmu pengetahuan alam yang dibutuhkan untuk menunjang pemahaman konsep dasar ekologi tumbuhan, yaitu A. Fitogenetika dan biogeografi, B. Ilmu tanah, geologi dan geomorfologi, C. Matematika, statistik, fisika, dan kimia, atau D. Taksonomi dan struktur tumbuhan.
Oke, jawabannya yang mana? Ya, jawaban yang paling tepat adalah yang C ya, matematika, statistik, fisika, dan kimia. Itu adalah ilmu-ilmu dasar yang harus difahami. Oke, lanjut ya, soal berikutnya nomor 6. Sebuah alat ukur dan alat uji digital yang berfungsi untuk mengukur kandungan kadar air atau tingkat kekeringan suatu bahan atau benda adalah A. DO meter, B. moisture meter, C. grain moisture meter, atau D. refractometer salinity. Oke, jawaban yang paling tepat adalah yang B ya teman-teman, moisture meter. Oke, lanjut soal berikutnya nomor 7. Suatu proses menumbuhkan dan mengembangkan benih menjadi bibit yang siap tanam merupakan pengertian dari A. bibit, B. benih, C. pembibitan, atau D. pembenihan. Oke, jawaban yang mana teman-teman? Oke, karena ini adalah proses dari benih menjadi bibit, maka dinamakan pembibitan. Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 7 adalah yang C ya teman-teman, pembibitan. Oke, sudah paham ya. Lanjut soal berikutnya nomor 8. Perbanyakan tanaman dengan mengambil mata tunas, kemudian dilakukan penempelan mata tunas pada batang yang telah disayat sehingga diharapkan tumbuh tunas yang baru adalah A. stek, B. kultur jaringan, C. merunduk, atau D. okulasi. Oke, kita bahas ya. Okulasi adalah salah satu teknik perbanyakan dengan cara vegetatif buatan yang bisa dilakukan untuk meningkatkan mutu tanaman itu dengan melalui penempelan sepotong kulit pohon dengan mata tunas dari batang atas yang ditempelkan pada irisan kulit pohon lain dari batang bawah sehingga bisa atau dapat tumbuh serta bersatu menjadi individu yang baru. Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 8 adalah yang D ya teman-teman, okulasi. Oke, lanjut soal berikutnya nomor 9. Ketika kita melakukan perbanyakan tanaman secara vegetatif atau okulasi dan grafting, prinsipnya kamu bisa menggabung dua jenis tanaman yang berbeda asalkan masih dalam A. satu genus, B. satu spesies, C. satu famili, atau D. satu ordo. Oke, jawabannya yang mana teman-teman? Ya, jawaban yang paling tepat adalah yang A ya, satu genus. Oke, lanjut ya soal berikutnya nomor 10. Sebagai bahan penunjang penyulaman tanaman perkebunan yang baik sehingga nantinya diharapkan dapat mengikuti pertumbuhan lain atau homogen, maka bibit yang disiapkan sebaiknya A. bibit sudah berumur lebih dari 3 tahun, B. harus seumuran dengan bibit yang sudah tumbuh atau tanam di lahan, C. bibit yang digunakan dari fase generatif, atau D. harus seumuran dengan bibit yang baru berkecambah. Oke, kita bahas ya. Penyulaman adalah kegiatan mengganti bibit tanaman yang mati atau pertumbuhannya kurang baik atau lambat. Bibit pengganti harus berasal dari bibit cadangan yang telah disiapkan sebelumnya agar pertumbuhannya relatif sama dengan tanaman lain. Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 10 adalah yang B ya teman-teman, harus seumuran dengan bibit yang sudah tumbuh atau ditanam di lahan. Oke, sudah paham ya teman-teman. Sekian video dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel Media Pintar.
Semoga teman-teman bisa mendapatkan nilai yang terbaik pada saat tes SKB nanti dan menjadi ASN tahun ini. Oke, sampai jumpa. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.